Halo guys, selamat datang di podcast kami. Kutak, Kupas, Kupas, tuntas, Tuntas, akta. Akta. Pada episode kali ini guys, kita akan membahas topik yang sangat hangat di masyarakat dan dekat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Yaitu terkait relevansi akta otentik dalam perjanjian kredit perbankan di tengah transformasi digital. Nah, saat ini masyarakat semakin mudah mengakses pinjaman dari bank, baik untuk rumah, kendaraan, modal usaha, maupun kebutuhan lainnya. Nah, namun di balik proses ini, guys, itu banyak hal yang harus dikumpulkan atau yang harus dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, yaitu terkait akta kredit. Nah, Oke, gimana Mila terkait akta kredit? benar sekali. Memang jujur sebagai masyarakat awam juga, saya sendiri ya, memang sering mendengar istilah akad kredit, perjanjian kredit, dan juga akta kredit. Tapi memang sebenarnya masih banyak sih manusia atau warga-warga atau masyarakat yang masih bingung akan hal tersebut ya Farhan. Iya. Jadi mungkin kita di sini akan mengupas tuntas tentang hal tersebut, terkhusus akta kreditnya. Nah, pada podcast kita hari ini, kita akan kedatangan tamu yang spesial, tapi juga sebelum itu saya akan mengupas dulu kalau segmen podcast kita hari ini akan dibagi menjadi 5 segmen. Jadi segmen yang pertama itu kita akan memahami dasar akta kredit dan peran notaris. Lalu segmen kedua kita akan melanjutkan membahas tentang mengapa sih sekarang itu banyak kredit digital tanpa notaris. Lalu segmen yang ketiga kita akan lanjut membahas tentang apakah akta otentik ini masih relevan di masa depan atau akan tergeser oleh sistem digital. Lalu segmen yang keempat kita juga akan membahas tentang apa yang harus diperhatikan sebelum menandatangani perjanjian kredit, baik langsung maupun digital. Lalu segmen yang terakhir itu kita akan membahas tentang masa depan akta otentik, perbankan digital, dan juga perlindungan masyarakat. Benar, Farhan? Benar sekali, Mila. Dan kita mungkin akan masuk ke segmen satu saja, guys. Baik, pertanyaan yang sangat mewakili masyarakat, yaitu untuk itu langsung kita tanyakan kepada narasumber-narasumber yang kita sudah percaya ini di depan. Nah, mungkin selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang, Farhan. Selamat siang Ibu Ekwita. Selamat siang, Pak Farhan. Baik, pada kali ini kita akan membahas terkait perjanjian kredit. Nah, mungkin untuk Pak Iqbal dulu pertanyaan yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih Pak Iqbal yang dimaksud dengan kredit itu? Ya. Terima kasih, Farhan. Jadi secara sederhana, akta kredit adalah dokumen hukum yang memuat kesepakatan antara para pihak, khususnya pemberi kredit, kemudian biasanya kalau memberi kredit pasti bank, dengan pihak penerima kredit atau debitur. Di dalam akta tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, misalnya jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, cara pembayaran, angsuran, denda keterlambatan, jaminan jika ada, serta langkah-langkah hukum yang bisa diambil apabila terjadi wan prestasi. Wan prestasi itu ingkar janji, seperti itu Pak. Jadi akta kredit ini memang bukan sekedar formalitas tanda tangan saja, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat hubungan antara bank dengan nasabah. Oh, berarti sangat banyak ya Pak Iqbal, berarti unsur-unsur yang harus dipahami mengenai akta kredit ini ya. Benar sekali. Jadi saat seseorang menandatangani perjanjian kredit, artinya dia menyatakan setuju terhadap seluruh isi perjanjian tersebut. Karena itu masyarakat memang sangat penting membaca dengan teliti sebelum menandatangani. Kemudian banyak orang fokus itu hanya pada uang cashnya saja, tapi kurang memperhatikan kewajiban yang muncul setelahnya. Kalau dalam bahasa hukumnya apa yang harus menjadi tanggung jawab dari penerima kredit. Betul betul, menarik sekali. Menarik sekali ya. Lalu misalnya nih Pak, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Yeah. Kenapa sih untuk beberapa kredit tertentu itu harus dibuat oleh notaris, Pak? Ya, jadi sebelum kenapa notaris, ya. Yang pertama saya harus menjelaskan dulu bahwa
Notaris itu adalah pejabat umum. Dia diangkat oleh negara, bukan pemerintah ya, oleh negara sebagai pejabat. Namun memang dia tidak mendapatkan gaji dari negara. Dia mendapatkan fee dari masyarakat sebagai penerima manfaat notaris tersebut. Nah, akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi. Jadi ketika di pengadilan tidak perlu membawa alat bukti apapun, cukup akta itu sudah bisa dimenangkan dibanding perjanjian di biasa, atau mungkin kalau bahasa hukumnya perjanjian di bawah tangan yang tidak di hadapan notaris. Nah, dalam praktek perbankan hal ini penting, terutama untuk kredit yang bernilai besar atau yang melibatkan jaminan seperti KPR, rumah kredit investasi dan kredit usaha dengan anggunan atau jaminan. Bank membutuhkan kepastian hukum, debitur juga mendapat kejelasan mengenai hak serta kewajibannya. Artinya kalau misalkan kemudian salah satu ingkar janji, pihak bank bisa langsung kemudian mengeksekusi jaminan yang ada. Seperti itu. Oke, berarti memang bukan semata-mata untuk kepentingan bank saja ya, tapi juga melindungi nasabah, benar Pak? Jadi memang perjanjian otentik itu melindungi kedua belah pihak, artinya tidak hanya bank, tapi juga nasabah sebagai penerima manfaat dari kredit perbankan. Gitu. Baik, mungkin sekarang kita akan mendengar dari sisi perbankannya itu sendiri. Mungkin telah hadir juga bersama kita narasumber kedua kita, Kak Equita sebagai legal officer dari bank itu sendiri. Dan kepada narasumber kedua, Ibu Equita, saya ingin bertanya terkait seorang legal officer bank, mengapa bank sangat menaruh perhatian pada akta kredit ini sendiri? Jadi gini, kenapa kita sangat harus memperhatikan terkait dengan kredit? Karena kredit sendiri pun bagi bank itu adalah penyaluran dana yang paling mengandung risiko. Ya karena jadi makanya itu kita sebagai pihak bank itu tuh harus memastikan bahwa dana yang diberikan kita itu harus memiliki dasar hukum yang jelas, kemudian mekanisme pengembalian yang pasti, dan perlindungan apabila terjadi gagal bayar. Karena kebanyakan orang itu kan pakai kredit tapi mereka hanya menggunakan tapi tidak membayar. Jadi kita harus memastikan sampai ke perlindungan itulah kalau misalnya tiba-tiba tidak dibayar. Terus akta kredit juga membantu kita nih sebagai pihak bank untuk pengelola resiko tersebut, sekaligus memberikan transparansi lah kepada nasabah kalau seandainya mereka tidak melakukan pembayaran. Oh, begitu. Mungkin jadi bisa kita pahami guys, kalau misalnya akta kredit itu bukan sekedar dokumen yang administratif saja, tetapi juga sebagai fondasi hukum dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya sendiri. Nah, pada segmen berikutnya kita akan membahas di era serba digital saat ini, apakah akta otentik masih relevan atau mulai tergeser oleh perjanjian elektronik. Nah, kita masuk ke pembahasan yang sangat relevan pada saat ini guys. Di era digital di era digital 5.0 ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman melalui banyak hal atau banyak cara. Yaitu pertama dari aplikasi, website, bahkan cukup melalui telepon genggam saja guys. Nah, dan proses dalam pinjaman kredit ini juga cepat, praktis, dan dalam beberapa kasus dana dapat cair dalam waktu yang singkat. Nah, namun di tengah perkembangan tersebut muncul pertanyaan yang sangat penting guys. Mengapa sekarang banyak kredit digital yang dilakukan tanpa melibatkan notaris itu sebagai pejabat umum? Betul sekali sih Farhan. Dan memang saya sendiri pun sering melihat iklan banyak sekali ya. Ini iklan seperti pinjaman cepat cair atau mungkin cukup upload KTP atau mungkin tanpa perlu datang ke kantor cabang ya. Dan sebagai masyarakat awam tentunya juga saya jadi penasaran ya. Kalau misalnya tidak ada notaris dan tidak ada tanda tangan langsung, apakah sebenarnya pinjaman seperti ini tuh tetap sah secara hukum? Wow, pertanyaan yang sangat baik ya, Kamila. Mungkin kita tanyakan saja terlebih dahulu guys kepada narasumber dari pihak bank sebagai legal officer. Mungkin Ibu Equita, mungkin saya melanjutkan pertanyaan dari Kamila ini sendiri. Mengapa banyak bank dan lembaga keuangan saat ini menggunakan sistem kredit digital
tanpa notaris? Oke, jadi makasih pertanyaannya ya Kak Iya. Farhan. Jadi gini, kita pun dari pihak bank itu juga mengikuti perkembangan zaman dong. Yang dimana karena kebutuhan masyarakat saat ini tuh kita tuh terhadap pelayanan keuangan tuh ingin yang cepat, Hmm. mudah, kemudian efisien. Tapi kan kita dalam proses pengajuan kredit pun juga awalnya kan membutuhkan banyak dokumen fisik nih. Kalau saat kita ketemu langsung, serta waktu analisisnya kan cukup panjang nih karena langsung pakai notari akta itu kan jadi lebih memakan banyak waktu lah. Sedangkan sekarang ini teknologi saat ini kan memungkinkan banget nih kita dimana kita apapun bisa verifikasi identitas secara elektronik. Misalnya dari analisis nih kelayakan kredit secara digital dimana kan oh kita apply nih beberapa dari pihak apply nanti kan kedetek dari pihak kita juga kan, dan kemudian kan nanti apapun dilakukan secara online nih dia apa untuk persetujuannya apakah terima atau tidaknya, kemudian untuk pinjaman konsultif dari bernilai kecil hingga menengah dan model seperti ini tuh biasanya kita nilai tuh lebih efisien lah dibanding harus akta notaris pada setiap transaksi. Oke, berarti pertimbangannya memang lebih kepada kecepatan dan efisiensi ya Bu ya? Ya, betul. Karena kan kalau misalnya nominalnya kecil lah, kita harus masukkan pakai notaris penuh itu kan makan biaya udah pakai administratifnya tuh menjadi lebih besar sama pencairan pencairannya kan lebih lama nih. Sedangkan kalau misalnya masyarakat seharian ingin mengakses nih pembiayaan yang cepat, karena itulah untuk produk seperti pinjaman personal ataupun kredit tanpa agunan ataupun fasilitas digital tertentu, kita tuh pihak bank tuh lebih banyak menggunakan perjanjian elektronik untuk memudahkan semuanya. Oh, sangat menarik sekali ya. Namun tentu masyarakat juga ingin memahami apabila kredit dilakukan melalui notaris. Nah, telah hadir juga bersama kita Pak Iqbal sebagai notaris, sebagai pejabat umum. Mungkin pertanyaannya adalah Pak Iqbal, sebenarnya dokumen atau akta apa saja yang biasanya dibuat dan dibutuhkan oleh bank? Mungkin boleh Pak Iqbal atas jawabannya. Baik, terima kasih Farhan. Jadi memang kalau akta yang dibutuhkan di perbankan dalam perjanjian kredit memang ada banyak, ada sangat banyak sekali. Jenis akta yang dibuat itu sangat bergantung pada jenis fasilitas kredit dan objek jaminannya, karena ini menyangkut kepercayaan bank terhadap nasabahnya. Sebagai contoh, misalkan dalam KPR rumah biasanya terdapat perjanjian kredit. Kemudian juga ada pengikatan jaminan melalui akta pemberian hak tanggungan. Kemudian juga menggunakan surat kuasa membebankan hak tanggungan. Itu. Untuk pembiayaan kendaraan atau benda bergerak tertentu, lazim digunakan akte jaminan fidusia. Sedangkan untuk kredit perusahaan khususnya dapat dibuat akta pengakuan utang, kemudian juga surat-surat kuasa tertentu, dokumen hukum lain sesuai dengan kebutuhan transaksi. Jadi notaris itu bukan hanya memberi satu dokumen, tapi memastikan seluruh struktur hukum kredit tersusun dengan tepat. Oke, berarti memang ternyata cukup banyak ya variannya ya Pak ya, benar ya. Saya kira itu notaris hanya datang saat tantangan saja. Iya. Tapi saya juga sering mendengar bahwa akta notaris itu didaftarkan ke pemerintah ya, atau ke Kementerian Hukum. Iya, benar. Atau apakah benar semua akta notaris seperti itu Pak? Ya, baik. Pertanyaan menarik. Ini yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Jadi perlu dijelaskan bahwa tidak semua akta notaris didaftarkan ke instansi yang sama. Bahkan tidak semua memerlukan pendaftaran. Sebagai contoh misalkan jaminan fidusia itu didaftarkan melalui sistem elektronik yang berkaitan dengan Kementerian Hukum. Kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM ya, sekarang hanya Kementerian Hukum Republik Indonesia agar memperoleh sertifikat fidusia. Kemudian kalau untuk hak tanggungan itu didaftarkannya ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian kalau untuk perjanjian kredit biasanya tidak selalu memerlukan pendaftaran khusus, jadi cukup diarsipkan di notaris dan bank sebagai pihak pemberi kredit seperti itu. Jadi harus dibedakan
antara akta notaris sebagai dokumen hukum dan hak jaminan yang memang wajib didaftarkan agar mempunyai kekuatan eksekutorial. Oh. Jadi sangat bagus ya Pak, penjelasan yang sangat penting yang kami sebagai masyarakat awam mengetahui mengenai tentang harus beberapa perbedaan pendaftaran mengenai akta ini juga. Nah, jadi masyarakat juga tidak bisa menyamaratakan bahwa semua akta notaris itu otomatis didaftarkan ke satu lembaga saja. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari sisi hukum, apakah perjanjian digital tanpa notaris tetap memiliki kekuatan hukum? Baik, Pak. Ya, jadi perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Pada prinsipnya, perjanjian digital atau mungkin kalau sebelum era digital ya, yang tidak dihadapan notaris berarti perjanjian di bawah tangan lah seperti itu ya. Itu tetap sah secara hukum sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ada kesepakatan para pihak, kemudian para pihak juga cacat hukum, objek perjanjiannya jelas, dan tujuannya untuk hal yang sesuai dengan aturan atau dibenarkan. Nah, perjanjian melalui tanda tangan digital itu juga sama, dapat diakui secara hukum. Namun yang perlu dipahami di sini ada perbedaan antara sahnya perjanjian dan kekuatan pembuktian apabila di kemudian hari muncul sengketa. Ini yang berbeda. Jadi kalau tanda tangan digital, perjanjian di bawah tangan, ini tidak memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Beda dengan akta notaris, mereka punya beban pembuktian kuat, bahkan di akta-akta tertentu memiliki kekuatan eksekutorial. Seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu eksekusi, tidak perlu menunggu dari pengadilan. Gitu. Oke, berarti Pak, kalau misalnya suatu hari ini terjadi masalah ya Pak, posisi bank maupun nasabah jadi lebih jelas ya? Sangat jelas. Jadi sederhananya kekuatan pembuktian itu berarti sejauh mana sebuah dokumen dipercaya dan diakui keberadaannya apabila terjadi sengketa di pengadilan. Nah, akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris, dengan tata cara formal yang memang diatur oleh undang-undang. Karena itu identitas para pihak, tanggal pembuatan, isi pernyataan, serta tanda tangan yang tercantum di dalamnya pada dasarnya dianggap benar sampai ada pihak yang berhasil membuktikan sebaliknya. Nah, sedangkan dalam perjanjian biasa atau di bawah tangan atau yang tidak di hadapan notaris atau mungkin digital lah saat ini ya, seringkali masih diperlukan pembuktian mengenai identitas para pihak, kemudian persetujuan, keaslian data. Itulah sebabnya akta otentik memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi bagi para pihak, khususnya bank dan nasabah bank, yaitu penerima kredit. Begitu. Wow, sangat menarik ya guys terkait penjelasan dari Pak Iqbal selaku notaris sebagai pejabat umumnya itu sendiri. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat awam juga memahami bahwa banyak kredit digital tanpa notaris hadir karena tuntutan efisiensi dan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, namun untuk transaksi tertentu yang membutuhkan kepastian hukum yang sangat tinggi, pengikatan jaminan, dan kekuatan yang pembuktian yang pasti, dan akta otentik tetap memiliki peranan yang sangat penting. Nah, pada segmen berikutnya kita akan membahas pertanyaan terkait apakah akta otentik masih relevan di masa depan atau akan tergeser sepenuhnya oleh sistem digital itu sendiri guys. Tetap bersama kami, Kutak, Kupas, Tuntas, Akta. Baik guys, kembali lagi bersama kami, Kutak, Kupas, Tuntas, Akta. Oke, kita udah melewati 2 segmen sebelumnya, dan segmen ketiga ini akan pembahasan yang lebih sangat menarik lagi guys. Dan stay tune di video kami ini. Nah, kita telah membahas bahwa kredit digital
berkembang pesat karena kebutuhan masyarakat akan layanan cepat dan efisien. Nah, namun kini muncul pertanyaan yang menjadi inti diskusi kita hari ini mengenai apakah akta otentik masih relevan di masa depan atau justru akan tergeser sepenuhnya oleh sistem digital. Nah, mungkin dari Kamila ada pertanyaan kepada narasumber kita pada hari ini? Oke, memang kalau dari saya sendiri ya, jujur sebagai masyarakat awam tentunya juga, kita bisa kadang kita melihatnya begini. Kalau misalnya semua bisa dilakukan secara online, lewat aplikasi, tanda tangan lewat ponsel, verifikasi juga bisa secara online sekarang ya Bapak Ibu. Nah, kemudian lalu apalagi menggunakan jasa apalagi sih yang bisa tenang ambil santai aja, santai aja, relaxnya apa? Kita relax ya semuanya. Maksudnya lalu untuk apa lagi menggunakan jasa notaris ini gitu ya Pak, khususnya Pak Iqbal ya. Jadi apakah nanti profesi notaris ini justru akan berkurang pesat? Wow, pertanyaan atau berkurang perannya? Bagaimana? Terima kasih Farhan dan Mila. Jadi menurut saya perubahan digital itu sesuatu yang tidak bisa ditolak karena memang ini perkembangan zaman dan sesuatu yang ya harus kita terima. Nah, tapi yang perlu dipahami bahwa kebutuhan terhadap notaris ini tetap ada. Dan dengan perkembangan transformasi digital yang berubah adalah cara notaris bekerja dan ruang lingkup pelayanannya yang berubah. Perlu dipahami bahwa teknologi memang mempercepat proses administrasi. Kredit cair dalam 30 menit bahkan ya kan, iklan-iklan di YouTube kan seperti itu ya. Cukup foto KTP 30 menit ditransfer. Nah, tapi tidak selalu bisa menggantikan fungsi hukum yang membutuhkan kepastian, verifikasi, kemudian independensi, perlindungan para pihak. Kalau untuk kredit yang nilainya kecil mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi transaksi yang besar, yang kemudian beresiko tinggi, kemudian jaminannya juga bernilai besar, saya pikir tetap dibutuhkan kerja-kerja notaris, tetap dibutuhkan kepastian bagi para pihak agar di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa seperti itu. Jadi perkembangan saat ini kredit digital dan lain sebagainya mungkin memang ada dan tadi sudah saya jelaskan tetap berlaku sah. Tapi untuk kredit dengan nilai besar saya pastikan harus pakai notaris biar tidak menimbulkan masalah. Oke, berarti memang tidak semua itu bisa digantikan oleh teknologi ya Pak? Betul, nggak bisa, semuanya nggak bisa digantikan oleh teknologi. Cuman kredit yang nilainya besar, notaris tidak hanya memastikan bahwa para pihak tanda tangan, tapi juga memastikan identitas para pihaknya, kemudian menjelaskan isi akta, memastikan para pihak memahami setiap klausul-klausul, pasal-pasal, serta menjamin bahwa prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, fungsinya kemudian akta tersebut memiliki prudent, kehati-hatian yang sulit digantikan ketika menggunakan sistem digital. Sangat menarik sekali ya penjelasan dari Pak Iqbal terkait kredit ini. Mungkin jadi digitalisasi ini mungkin kita bisa pahami bahwa sebagai alat bank itu bukan sebagai pengganti dari sepenuhnya sehingga menggeser keberadaan dari notaris itu sendiri. Nah, mungkin kita akan bertanya kepada Ibu Equitas selaku dari pihak bank atau dari pihak perbankan, apakah bank masih membutuhkan akta otentik di masa depan? Mungkin boleh jawabannya sedikit Ibu Equitas. Boleh. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Farhan. Tentu dong kita masih butuh nih notaris. Contoh kayak kita masih butuh nih jasanya Pak Iqbal lah.
Karena bagi bank sendiri pun prinsip utama kita kan dalam pemberian kredit itu di mana kita harus adanya keamanan hukum dan pengelolaan risiko nih. Selama ini kan masih ada pembiayaan besar lah seperti KPR rumah, kredit investasi, kredit korporasi ataupun pembiayaan dengan jaminan aset yang mana itu membutuhkan automatic ini tuh masih sangat tinggi. Jadi jasanya Pak Iqbal ini masih dipakai banget lah sama kita walaupun ada era digitalisasi kayak gini. Karena kan bank juga memerlukan dokumen yang jelas, kuat, dan dapat diandalkan apabila terjadi sengketa nih atau ada proses penagihan hukum biar kita ada buktinya nyata lah. Berarti Ibu kalau begitu memang menurut pihak bank ini digitalisasi itu bukan berarti semua itu harus serba online ya Bu ya? Ya betul, karena kan yang terjadi biasanya adalah segmentasi dari layanan. Kemudian untuk kredit kecil dan massal, bank menggunakan sistem digital agar cepat dan efisien. Namun untuk transaksi kompleks ataupun yang bernilai besar, kita tuh tetap mengandalkan notaris lah sebagai bagian dari sistem mitigasi risiko kita ini. Jadi terus ya keduanya berjalannya berdampingan lah. Wow, sangat menarik sekali ya dari pernyataan dari Ibu Ekwita. Berarti di masa depan itu bukan memilih antara digital atau notaris, tetapi bagaimana keduanya saling melengkapi menjadi satu keberadaan yang sangat kuat. Nah, namun saya ingin bertanya nih kepada Pak Iqbal selaku notaris. Nah, apakah profesi notaris juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman kita yang sangat pesat ini juga Pak Iqbal? Menurut saya wajib. Karena transformasi digital itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak. Jadi profesi notaris tidak bisa kalau hanya bertahan dengan cara kerja konvensional, old school lah bahasanya. Notaris perlu memahami teknologi, kemudian dokumen elektronik, keamanan data, tanda tangan elektronik, serta kebutuhan bisnis modern. Apalagi biasanya kalau profesi notaris itu beriringan dengan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Hari ini pun sertifikat tanah sudah mulai menggunakan sistem digital. Tanda tangan juga pakai digital. Bahkan menggambar peta juga menggunakan digital. Artinya transformasi digital tidak bisa kita tolak. Mau nggak mau kita harus terima, dan notaris itu harus mulai memahami dan mulai akrab dengan dunia digital. Kemudian notaris harus tetap kuat secara hukum, tetapi secara teknologi dia harus beradaptasi. Berarti ibarat katanya nih Pak ya, berarti bukan profesinya yang hilang, tapi model kerjanya saja yang berubah. Betul sekali. Jadi selama masyarakat dunia usaha, khususnya Bu Ekwita membutuhkan saya, nanti saya tunggu perjanjian. Siap. Kita mau di belakang layar ini. Jadi selama dunia usaha, kemudian masyarakat umum masih membutuhkan kepastian hukum, trust, kepercayaan, dan safety dalam bidang hukum ya, bukan safety dalam bidang yang lain, peran notaris tetap akan relevan dan selalu dibutuhkan. Baik. Nah, setelah membahas peran akta otentik dalam transformasi digital yang sangat pesat ini guys, kita akan masuk ke bagian yang sangat-sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah, seringkali kita fokus pada pencairan dana tetapi kurang memperhatikan dari isi perjanjian yang mungkin kita lihat sendiri guys. Nah, padahal baik dilakukan secara langsung maupun secara digital, tanda tangan itu merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi kita sebagai masyarakat yang ingin mengajukan perjanjian kredit. Nah, mungkin dari Kamila ada pertanyaan terkait kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini? Kalau dari saya sendiri ya, memang saya rasa juga banyak orang seperti saya itu kadang melihat pinjaman itu sederhana. Kalau butuh dana,
ajukan aja, kemudian langsung tanda tangan, sesimpel itu bagi orang-orang awam seperti saya khususnya. Kadang juga syarat dan ketentuannya tuh yang panjang sekali, jadi bisa jadi langsung dilewati gitu kalau misalnya sudah kepanjangan ya. Nah, pertanyaannya ini adalah apa saja yang wajib diperhatikan masyarakat awam itu sebelum menyetujui kredit tersebut? Mungkin kepada ibu kita terkait jawabannya mungkin bisa diberikan kepada kami yang sebagai masyarakat awam ini. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan nih yang wajib dipahami. Yang pertama yang gimana kita itu wajib banget nih memahami tentang kemampuan membayar. Jangan hanya melihat berapa dana yang akan kita terima, tapi kita juga lihat kemampuan kita setiap bulannya itu apakah kita akan mampu untuk melakukan pembayaran tersebut. Yang kedua kita juga harus memahami jumlah bunga dari biaya karena bunga tersebut nanti ada biaya administrasi, kemudian ada provisi, asuransi jika ada surat atau kewajiban yang harus dibayar nih sampai lunas. Kemudian pun yang kita pahami ketiga itu adalah kita harus memahami tenor atau jangka waktu kredit nih, dari cicilan kecil belum tentu itu ringan, dan jika waktunya terlalu panjang seperti itu. Berarti memang jangan hanya tergoda kalimat angsuran ringan ya. Iya, benar sekali. Itu betul sekali. Karena ya kadang kadang kita melihat angsurannya terlihat kecil nih, tetapi saat total pembayaran keseluruhannya justru jauh lebih besar karena tenor panjang atau bunga tertentu. Karena itu masyarakat tuh kadang harus melihatlah gambaran utuhnya nih, bukan hanya setiap cicilan per bulan, tapi kita tuh harus melihat keseluruhan tenornya. Sangat menarik ya penjelasan dari ibu kita. Mungkin selain ke aspek keuangan, kita mungkin kepada Pak Iqbal sebagai notaris, sebagai pejabat umum. Dari sisi hukum ini Pak Iqbal, tentu ada hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ketika mengajukan perjanjian kredit ini sendiri. Ya, jadi yang masyarakat perlu pahami bahwa kredit itu kan yang menarik adalah cairnya. Cair itu menarik. Iya. Tapi ketika kemudian jatuh tempo harus membayar bunga dan lain sebagainya, itu pasti akan menarik. Nah, makanya kemudian dari sudut pandang hukum yang harus dipahami oleh masyarakat dan perlu teliti membaca perjanjian kredit sebelum menandatangani, itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Antara lain, satu yang pertama adalah besaran pinjaman sudah sesuai atau belum. Kemudian cara pencicilannya bagaimana, angsurannya, itu tadi bahasanya Bu Egita, tenornya sampai berapa bulan seperti itu. Kemudian jatuh temponya, jadwal pembayaran angsuran tersebut di tanggal berapa, besaran bunganya. Kalau misalkan ternyata mengikuti fluktuasi bunga ya, juga harus dipahami. Karena memang ada beberapa perjanjian yang bunganya tidak flat, yang mengikuti suku bunga Bank Indonesia. Itu harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian kalau misalkan terjadi keterlambatan, dendanya ada atau tidak, itu juga harus dipahami di dalam isi perjanjian. Pelunasan dipercepat, mekanismenya bagaimana. Hak bank apabila terjadi wan prestasi atau ingkar janji dari penerima kredit. Juga jaminan yang diberikan jika ada. Nah, selain itu yang paling akhir yang harus dipahami adalah caranya menyelesaikan sengketa bagaimana. Karena tidak sedikit, ya memang ada ya perhitungan di bank sendiri ya Bu Egita. Jadi angka kredit macet berapa itu memang biasanya ada, dan setiap bank pasti punya prosentase berapa sih normal angka kredit macet seperti itu. Makanya jangan pernah menganggap remeh isi perjanjian, dan jangan hanya menganggap tanda tangan perjanjian itu hanya sebagai formalitas. Tidak, karena konsekuensinya panjang dan itu pasti berakibat buruk dalam kehidupan penerima kredit kalau ternyata wan prestasi. Gitu. Kalau misalnya secara digital nih Pak, gimana? Kadang kan juga ada kita kayak klik setuju gitu. Iya. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi kalau dalam perjanjian kredit yang menggunakan mekanisme digital, memang tadi awal saya jelaskan bahwa beda antara sahnya perjanjian dengan kekuatan pembuktian.
di perjanjian digital kekuatan pembuktiannya kan memang kecil, bahkan mungkin tidak ada. Makanya kemudian mekanisme yang digunakan oleh bank untuk untuk menangani kredit digital yang macet itu berbeda. Artinya tidak menggunakan prosedur hukum biasa. Ada cara-cara tersendiri. Misalkan dengan kemudian menghubungi nomor handphone yang ada di dalam kontak kontak dan lain sebagainya. Nah, klik persetujuan di dalam sistem digital itu pada prinsipnya dapat memiliki akibat hukum yang sama dengan persetujuan tertulis sepanjang dilakukan secara sah. Nah, karena itu jangan menekan tombol setuju hanya karena terburu-buru atau tanpa membaca syarat dan ketentuan. Nah, banyak kasus sengketa justru muncul karena pihak merasa tidak membaca isi perjanjian sejak awal. Karena mungkin biasanya kayak misalkan Farhan atau Mila bahkan ketika klik pertama handphonenya untuk masuk di iPhone itu kan nggak pernah baca perjanjiannya kan, isi apa, yang penting langsung klik setuju. Karena terlalu panjang. Terlalu panjang, boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya digital untuk kebutuhan handphone yang tidak ada konsekuensi hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk perjanjian kredit yang ada konsekuensi hukumnya sebaiknya dibaca detail. Tidak langsung klik setuju seperti ketika Anda menggunakan handphone baru. Betul. Gitu. Wah, jadi guys kita harus terima kasih jawabannya Pak Iqbal atas pertanyaannya tadi, atas pertanyaan dari Kak Mila. Nah, jadi kita harus paham guys, kita harus mengubah pola pikir kita dari yang awalnya itu tidak melihat isi dari perjanjian-perjanjian. Kita harus merubah pola pikir kita menjadi kita harus memahami apa isi perjanjian itu, sehingga kita mengetahui apa konsekuensi yang kita dapatkan apabila kita sudah menandatangani akta dari perjanjian kredit itu sendiri guys. Nah, dari sekadar ingin dana cepat cair menjadi memahami komitmen hukum yang akan diambil. Benar Pak Iqbal? Betul sekali. Jadi kredit pada dasarnya adalah komitmen dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat secara umum harus hati-hati. Keputusan mengambil kredit itu harus dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Jangan sampai tidak, karena akan membawa akibat yang buruk bagi masyarakat. Ini kalau saya boleh geser pertanyaannya ke Bu kita, boleh ya? Silakan. Kalau begini Bu, kalau kan masyarakat itu kadang bingung dengan istilah hukum atau angka-angka dalam perjanjian ya. Apakah saya boleh bertanya dulu sebelum bertandatangan terkait perjanjian-perjanjian yang ada di aduh maaf ya semuanya. Pertanyaannya itu apakah saya boleh gitu bertanya dulu sebelum tanda tangan, seperti itu intinya. Itu malah sangat boleh, malah sangat diperkenankan seperti itu ya. Malah bagusnya tuh harusnya lebih baik bertanya dulu baru mau tanda tangan. Karena kan nasabah juga berhak minta penjelasan mengenai bunga, biaya, terus simulasi cicilan, denda maupun konsekuensi jika terlambat membayar. Bank yang malah kalau pihak bank yang benar yang sehat tuh justru mendorong transparansi nih agar nasabah memahami produk yang akan diambil terlebih dahulu. Barulah kalau emang nasabah kita sudah mengerti, ya mereka boleh tanda tangan. Jadi kalau emang mereka belum mengerti, belum mau tanda tangan, itu malah it's fine gitu loh. Malah lebih bagusnya mereka bertanya dulu sampai mereka mengerti, baru tanda tangan. Jadi jangan takut bertanya ya guys, karena keterbukaan informasi dalam perjanjian kredit ini sangatlah penting untuk masyarakat sebagai nasabah dan pihak bank sebagai kreditur dari perjanjian kredit ini. Nah, karena itu adalah hak konsumen, benar Bu Mila, Bu Evita. Mudah ke distrik gitu ya Pak. Pak. Ya betul.
betul karena bertanya sebelum bertanda tangan tuh jauh lebih baik daripada penyesalan setelah kredit berjalan. Nanti kalaupun kayak gitu kan kita takutnya dari pihak bank juga dituntut kan, kayak tiba-tiba nggak jelasin kayak gini padahal dari pihak kita sudah menjelaskan. Karena kan banyak masyarakat awam yang kurang mengerti, makanya kita tuh kadang dari pihak bank harus kayak apakah Bapak Ibu sudah mengerti, benar-benar emang mereka mengerti, apakah kalau ada yang bingung ya lebih baik ditanyakan sebelum proses ini berjalan, sebelum persyaratan lah. Jadi mereka mengerti, kita juga udah memberikan sesuai dengan arahan, jadi kita sama-sama enak lah dalam menjalankannya kan. Mungkin dari Kamila ada pertanyaan kepada narasumber kita yang sangat berpengalaman ini. Oke, tadi kan kita sudah lewati dari segmen 1 sampai 4, ini sudah segmen kelima. Kalau dari diskusi hari ini saya sebenarnya jadi paham bahwa memang mengambil kredit itu bukan hanya soal dana cair atau apapun lah hal yang sesimpel itu, tapi ini juga soal tanggung jawab dan pemahaman dari isi perjanjian kredit tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga saya juga baru memahami bahwa peran notaris itu ternyata jauh lebih besar ya dari sekedar menyaksikan tanda tangan. Benar ya? Benar. Nah, jadi sebagai penutup kita, kami ingin meminta pandangan dari narasumber-narasumber kita yang sangat baik ini. Mungkin kepada Bapak Iqbal selaku notaris sebagai pejabat umum, saya ingin bertanya mengenai bagaimana Bapak sebagai pejabat umum, sebagai notaris, itu melihat masa depan akta otentik di tengah perkembangan digital pada saat ini. Ya, baik. Akta otentik saya pikir tetap relevan sebagai kebutuhan di tengah-tengah masyarakat ya. Bahkan mungkin memang sangat penting karena kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha itu adalah tentang kepastian hukum, tentang kejelasan hak dan kewajiban, kemudian juga tentang kekuatan pembuktiannya dari perjanjian yang dibuat oleh dunia usaha dengan masyarakat. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu nggak akan hilang. Kapanpun masanya tetap ada. Nah, yang berubah ya pelayanannya. Artinya mau dunia konvensional tanda tangan di atas kertas, mau besok kemudian dunia menjadi digital kita tanda tangan di atas iPhone atau tablet, kebutuhan akan kepastian hukum, kebutuhan akan kepastian hak dan kewajiban serta pembuktian di depan pengadilan itu tetap ada. Nah, ke depan profesi notaris saya pikir perlu sangat adaptif, perlu sangat memahami terhadap transformasi dunia digital, termasuk juga memanfaatkan sistem digital. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa sertifikat tanah pun hari ini sudah digital. Iya, benar. Maka notaris perlu adaptasi, termasuk juga adaptasi terkait dengan keamanan data. Mungkin kalau dulu notaris tanda tangan semuanya di atas kertas, keamanan dokumennya kalau misalkan terjadi banjir, kalau misalkan terjadi kebakaran, hari ini mungkin tidak seperti itu. Keamanan tiba-tiba ada virus, misalkan dokumen-dokumen PDF yang sudah tersimpan ternyata hilang semua karena dunia cyber yang semakin berkembang pesat. Kemudian juga layanan yang lebih efisien, memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa mengurangi prinsip kehatian dalam bidang hukum. Nah, dengan demikian saya pikir notaris tetap harus hadir sebagai penjaga trust dalam transaksi di dunia usaha yang semakin digital dan semakin modern. Ini menarik sekali sih ya. Jadi teknologi itu memang kita tidak bisa menganggap sebagai ancaman ya Pak, tetapi sarana untuk terus berkembang. Nah, kalau misalnya dari Ibu Equita sendiri nih sebagai legal officer bank ya, bagaimana pandangan dari sisi perbankannya Bu kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya sih untuk kedepannya ini masa depan kita lah dari perbank itu ya adanya keseimbangan antara kecepatan layanan dan kepastian hukumnya.
dari pihak kami pun Bank tentu akan terus-menerus memanfaatkan teknologi agar layanan tuh lebih mudah dijangkau masyarakat. Karena kan kadang ada masyarakat pun yang di pelosok tapi mereka harus jalan jauh nih ataupun mereka harus menempuh beberapa jam atau hari untuk menuju bank terdekat di rumahnya. Namun tapi kan kita juga nih ada namanya transaksi yang resikonya bernilai besar terus resikonya tinggi sama kompleks itu, ya kita tetap butuh lah dokumen hukum yang kuat yang sangat diperlukan lah. Nah, makanya walaupun ada ini ya tadi kan sesuai dengan tingkat pinjamannya ataupun berapa nominalnya kan. Karena itu kami juga melihat dari segi kami itu digitalisasi dan akta otentik itu bukan dua hal yang saling meniadakan, maksudnya bukan malah mempermudah kita gitu loh, karena kita saling melengkapi nih di saat yang harusnya kalau kita melakukan peminjaman dengan jumlah kecil itu ya kan risiko kecil lah maksudnya, jadi itu tidak haruslah butuh dokumen yang sangat ini, nggak perlu lah kita harus menggunakan pemanggilan notaris gitu kan, karena kan misalnya mereka minjam berapa tapi kan ternyata biaya administratifnya kita harus bayarnya tuh sangat berbanding terbalik lah gitu. Lebih baik kan itu untuk dokumen besar yang benar-benar risikonya sangat tinggi lah. Kalau pihak kami sih setuju karena benar kita tidak meniadakan tapi malah kita itu saling melengkapi dengan era digitalisasi ini dan memudahkan kita juga. Oh, berarti di sektor keuangan ini tidak hanya melihat dari digitalisasinya juga, tetapi dari perbankan itu sendiri melihat dari kekuatan pembuktian dan kepastian hukum untuk melindungi dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah, sehingga penggabungan antara efisiensi dengan teknologi dengan pelindungan hukum ini harus ada di dalam sektor keuangan itu. Benar sekali Ibu Evita. Itu betul sekali karena masyarakat sekarang ini kan membutuhkan layanan yang cepat, tapi juga membutuhkan rasa aman. Itulah tantangannya dan arah perkembangan ke depannya untuk kita semua masyarakat ke depannya. Kalau begitu ya Farhan ya, kalau dari sudut pandang saya sebagai masyarakat awam, sekali lagi kayaknya tadi saya mention masyarakat awam banyak sekali ya. Banyak ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, kita emang masyarakat umum gitu kan. Saya secara pribadi ini mendapatkan banyak pelajaran penting ya hari ini ya. Wah, sangat baik sekali. Jawaban dari narasumber kita ini sangat super hebat sekali. Jadi memang sebelum kita mengambil kredit itu kita harus benar-benar memahami dulu isi perjanjiannya, terus juga menghitung kemampuan bayar, dan kita tidak perlu atau tidak boleh bahkan tergesa-gesa untuk menandatangani persetujuan apapun. Dan dari perspektif hukum itu sendiri, akta otentik ini masih sangat penting dan masih sangat relevan di zaman kita sekarang ini, walaupun adanya era digitalisasi dan kita Indonesia ini menuju 5.0 untuk digitalisasinya. Nah, akta otentik ini kita tidak boleh lupakan karena ini adalah kepastian hukum yang menjamin dari perbankan itu sendiri maupun dari nasabah yang melakukan perjanjian kredit. Nah, sehingga kita perlu memerlukan perlindungan yang lebih tinggi nih terkait kepastian antara perbankan dan nasabah itu sendiri. Nah, mungkin dari Bu Mila ada kata-kata sedikit ini sebelum kita menutup segmen kita kali ini. Mungkin kata-katanya saya sebenarnya lebih ke mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa ini ya. Dan segmen-segmennya ini disampaikan dengan sangat komprehensif, holistik, dan memang mendalam ya. Dan ini saya harap memang bermanfaat untuk masyarakat seluruh Indonesia ini. Yang terkhusus yang menonton podcast kita hari ini. Oke. Kalau mungkin dari saya juga berterima kasih kepada Pak Iqbal dan Ibu Evita atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami agak terlalu banyak ya pertanyaan, tapi mungkin agar masyarakat juga mengerti mengenai perjanjian kredit itu sendiri seperti apa. Dan ingat, kalian harus merubah pola pikir kalian, jangan hanya langsung setuju saja, tetapi kalian harus membaca isi dari perjanjian kredit karena itu merupakan resiko yang akan kalian tanggung ke depannya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, sehingga kalian harus melihat apa yang kalian tulis dan apa yang kalian perbuat. Nah, mungkin saya Farhan Ashura sebagai host pertama dan Bu Mila, Kamila nih. Iya, Kamila sebagai host kedua nih saya. Iya, sebagai host kedua nih. Nah,
Mungkin kita akan bertemu di lain episode. Tetap tunggu kami, ada video-video yang terbaru kami akan upload guys di YouTube di Kupas Tuntas Akta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.